Ya agaban wani heliu mafa emah hosoaya laila fanu no meso aya halewa meni halema Ahijaho, bave amai enonima Ahijaho, oroi samai lowalani Ahijaho, fano turial taro mali Ahijaho, ehe hani amoni Ahijaho, sanu turu samaha Ahijaho, amabu lakeriso Ahijaho, lenaga mai sai khu Ahijaho, Yesus ana heli hore Ahijaho, ono lo walani sohe Ahijaho, tede mama osara Ahijaho, bavana resa wagele Ahijaho, Bahe jale
Yahobu, selamat malam Ononiha Suno Zoaya. Senang sekali kami boleh menyapa seluruh pemirsa dimanapun berada. Sebelum kita jauh masuk ke dalam rangkaian acara demi acara, tahukah Bapak Ibu apa maksud dari acara Suno Zoaya ini? Ya, tepat sekali. Sesuai dengan namanya, acara Suno Zoaya ialah acara untuk mengajak kita memuji Tuhan dengan lagu-lagu bahasa Nias. Secara konsisten, acara Suno Zoaya ini telah berlangsung selama 3 tahun berturut-turut. Dan istimewanya, kali ini acara Suno Zoaya yang ketiga dilangsungkan secara live dan dapat disaksikan dari saluran Facebook dan YouTube. Perlu kami beritahukan bahwa tujuan dari acara ini tidak lain yaitu untuk menunjukkan, menyatakan kepedulian kita terhadap saudara kita yang terkena dampak pandemi COVID-19. Untuk itu, bagi Bapak Ibu yang tergerak menjadi saluran berkat, donasi dapat disalurkan melalui nomor rekening atau memindai QR Code yang tertera di layar. Langsung saja, kami ucapkan terima kasih untuk pemirsa yang telah bergabung. Ingat, ini bukanlah tontonan semata. Ini acara kita untuk memuji Tuhan, memuliakan Tuhan dari rumah kita masing-masing. Kita dengarkan kata sambutan dari Ketua Panitia Suno Zoaya yang ketiga. Yahobu fefu, yaita banuada, ononiha, sisobadananiha, ya tera-tera sisobadanerato. Saya Sofianus Manau, mewakili Panitia Suno Zoaya 3, berterima kasih kepada Bapak Ibu, saudara-saudari semua yang mengikuti acara Suno Zoaya malam hari ini. Suno Zoaya 3 dirancang khusus sebagai bentuk kepedulian sosial terhadap masyarakat yang terdampak COVID-19 sekaligus pelayanan pastoral gereja dalam situasi sulit seperti sekarang ini. Melalui acara ini, kita diingatkan bahwa kita punya Tuhan yang kaya akan rahmat-Nya. Sehingga sekalipun keadaan kita susah, janganlah putus asa, kita masih punya Tuhan, rahmat-Nya cukup bagi kita. Kami merancang acara ini dengan melibatkan sebanyak mungkin orang dari berbagai elemen gereja dan komunitas yang tersebar di seluruh Indonesia. Kami berterima kasih untuk semua orang yang ikut berpartisipasi dalam acara ini. Harapan kami dengan acara ini, tali persaudaraan kita semakin dipererat dalam memuliakan nama Tuhan. Akhirnya, saya mengajak kita semua untuk terus memuji Tuhan. Ta Suno Zoaya sagete faurida. Sawagala untuk sambutan yang begitu hangat yang disampaikan oleh Ketua Panitia Suno Zoaya yang ketiga, Saudara Sofianus Manau. Tahukah Bapak Ibu, dalam penyelenggaraan acara Suno Zoaya yang ketiga ini, ada kurang lebih 200 orang terlibat di dalamnya dari berbagai lokasi yang berbeda di Indonesia. Dari Sumatera sampai ke Papua, mereka berkomitmen untuk memuji Tuhan secara virtual. Mereka terdiri dari berbagai ormas, berbagai gereja, berbagai hamba Tuhan, dari Suara Owonias, dan tentunya BKPN Jakarta. Usia mereka juga bervariasi, dari anak-anak sampai usia lanjut. Mari kita saksikan penampilan mereka dan tetaplah memuji Tuhan. Bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi, kabarkanlah keselamatan daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa, dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa.
Bapak Ibu, jemaat Tuhan sekalian, saudara Ononiha dimanapun berada, kita berdoa. Ya Allah kami, Allah yang hidup, Allah yang bertata dalam kerajaan sorga. Kami bersyukur kepadamu di malam hari ini. Engkau boleh mempertemukan kami secara virtual dari berbagai tempat untuk memuji Tuhan dari rumah kami masing-masing. Oleh karena itu Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau yang memimpin acara ini dari awal sampai pada akhirnya. Dan biarlah melalui Sunojo ayat 3 ini kami sungguh diingatkan, walaupun di tengah-tengah kesulitan pandemi COVID-19 yang sedang kami hadapi, tetapi kami boleh diingatkan bahwa kami masih punya Tuhan yang kaya akan rahmat. Terima kasih ya Tuhan, kami umat-Mu sekalian, kami akan memuji Tuhan, biarlah Engkau berkenan atas kami. Demi nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saya
karena rahmat Tuhanlah kita boleh ada sebagaimana kita ada saat ini. Memang saat ini dunia kita sedang sakit. Bumi kita sedang sakit karena pandemi COVID-19. Saya tahu ini tidak mudah untuk kita boleh lewati. Tapi optimis dan yakinlah badai ini pasti berlalu. Karena apa? Karena kita memiliki Allah yang kaya akan rahmat. Mari bangkit, jangan putus asa, dan tetaplah memuji Tuhan. Perkenalkan, nama saya Wirawasti. Saya tinggal di Manggarai. Saya sudah berkeluarga dan mempunyai 2 orang anak. Terus kehidupan sehari-hari saya bekerja di salah satu rumah sakit yang ada di Jakarta. Ya, sebelum pandemi ini ya kita bekerja seperti biasa. Kalau misalnya pagi itu kita bekerja, dan dalam sehari itu kita bekerja 3 shift.
pagi, siang, sama malam. Tapi semenjak pandemi ini proses jam kerjanya itu udah panjang, 12 jam sehari. Terus juga kalau kita udah masuk ke rumah sakit, berbagai macam perlengkapan yang harus kita pakai, kayak semacam baju astronot lah ceritanya. Jadi kita di rumah sakit itu saling nyapa, tapi cuma tatap muka aja. Nyapa salaman juga nggak bisa seperti itu. Ya itu dia, kadang kalau saya berangkat kerja, pulang kerja itu saya nggak bertemu sama anak langsung. Jadi kita jalan lah lewat pintu belakang rumah, mandi dulu, terus pokoknya semuanya baju-baju yang kita pakai kita berangkat dan pada saat pulang itu langsung dicuci. Jadi habis kita selesai mandi baru kontak sama keluarga, sama anak. Jadi pokoknya yang berbau rumah sakit, perlengkapan rumah sakit, segala macam itu langsung dipisahkan sama perlengkapan yang ada di rumah. Iya, saya juga sangat sedih ya, karena salah satu teman kerja saya itu ada yang meninggal. Nah di situ itu menambah rasa khawatir saya, terkhusus saya ya, selama bekerja di rumah sakit. Nah kadang saya ngomong sama Bapak Amura, ini sampai kapan sih ini pandemi ini, bisa nggak sih saya berhenti bekerja gitu ya, pikir saya seperti itu, ngomong sama Bapak Amura. Karena saya juga khawatir ada orang tua di rumah, apalagi ada baby. Saya kerja 12 jam megang pasien sana sini, kan kita nggak tahu pasien itu apakah dia kena atau ODP atau apa, kan kita juga khawatir. Jadi di sisi lain juga ada rasa khawatir lah, apalagi sudah ada teman sejawat yang sudah meninggal seperti itu sangat menambah kekhawatiran selama bekerja di rumah sakit. Saya bersyukur karena saya masih banyak mendapat dukungan lah, terutama dari keluarga, orang tua. Saya itu menjadi acuan buat saya. Ya udah, kamu harus bekerja, tapi kamu jangan terlalu khawatir. Berdoa, serahkan sama Tuhan, pergumulan katakan, ya Tuhan, ini saya bekerja sungguh-sungguh merawat pasien, apalagi saya sebagai seorang perawat, saya mempunyai janji dan sumpah perawat, harus merawat pasien sebagaimana merawat keluarga, apalagi orang tua sendiri. Nah di situ saya sangat bersyukur mempunyai keluarga yang mensupport saya dalam menjalankan pekerjaan saya sebagai seorang perawat. Terus saya juga berterima kasih buat suami yang selalu mendukung saya, yang selalu kadang antar jemput saya selama situasi saat ini. Kan kadang saya selalu bawa motor sendiri. Nah sekarang kadang suami yang antar jemput. Saya juga bersyukur ada yang memperhatikan, terus yang membantu saya selama pandemi ini. Dalam situasi ini juga janganlah kita terlalu banyak khawatir. Kita harus tetap bersyukur, apalagi sekarang ini kan pekerjaan sekarang kan diadakan di rumah, jadi kita ada waktulah berkumpul dengan keluarga. Jadi itulah satu hal yang harus kita syukuri, bahwa Tuhan akan selalu tetap menjaga kita. Nah kita juga jangan lupa tetap menjaga kesehatan. Jangan lupa selalu bersyukur kepada Tuhan. Harus bersyukur, serahkan semua kekhawatiran kita kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan memberikan jalan yang terbaik buat kita selama melakukan aktivitas kita ya dimanapun kita berada.
tadi faafke le alfa igo la lazinere sofu tede hanya zimane bamanere lala ulidana fato tede no arano ueroge Anda wa alfa boleh bagu fato tede no arano ueroge anda wa alfa boleh bagu Jesus so ayah fasau kahina nga bakaba Terkadang realita hidup tidaklah sama seperti apa yang kita harapkan. Kita mengharapkan berkat, kesehatan, kekuatan, tetapi terkadang sakit, penyakit, dan pergumulan boleh menimpa kita. Walaupun demikian, kita tetap punya alasan untuk berharap pada Tuhan. Pujian barusan mengingatkan kita pada masa-masa sulit kita yang dipelihara oleh Tuhan. Ia adalah Bapa yang setia, yang kaya akan rahmat, tempat yang tepat untuk mencurahkan isi hati.
May I follow Beta-beta niha. Tatuna ta owa-owali. Tatuna ta aso-aso. Tenuvanu mana dede. Tanama va akaboto. Mete sau e mana vekhe. Meto hare gabula dede. Lumana dede jiwara-wara. Akau dede jatuh. Teretedau daromali. Teretedau lilowalani. Lena ai tu va omasi Yehova. Lena ho ribu alania. Ifu liboho eromahemolu. Ande ubali eya tetena fegu. Be badedeu samurono.
Selamat malam Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih. Yahoo! Sebelum pemberitaan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Pengasih, pemilik, pemelihara kehidupan kami, di saat-saat yang sulit seperti ini, di dalam badai kehidupan ini, di manakah kami berharap selain kepadamu, ya Bapa? Maka kiranya pemberitaan firman Tuhan menguatkan kami anak-anak Tuhan. Kiranya Roh Kudus memimpin pemberitaan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Rahmat-Nya selalu baru tiap pagi, merupakan tema ibadah Suno Zoaya ketiga ini. Dari pembacaan firman Tuhan pada malam ini, ratapan 3 ayat 22 sampai 24. Saya mengajak kita semua yang ambil bagian dalam ibadah Suno Zoaya ketiga ini untuk merenungkan 3 poin penting. Pertama, sesuai dengan nama kitab yang kita renungkan, ratapan ngenu-ngenu, kita diajak untuk meratap di hadapan Tuhan. Dalam kitab ratapan, umat Allah sedang menghadapi keadaan yang begitu menekan. Sebagian besar terhalau dari tanah perjanjian. Mereka yang tersisa di tanah perjanjian menghadapi kesulitan, kelaparan yang hebat. Entah berapa ribu orang yang sudah mati karena peperangan dan kelaparan. Lenyap sudah kegemilangan Yerusalem. Sunyi senyap tanah perjanjian ditinggal oleh penduduknya. Musnah sudah keindahan, kemegahan, dan kekokohan bait Allah. Bagi umat Allah pada waktu itu, kehilangan Yerusalem, tanah perjanjian, dan bait Allah adalah penderitaan yang tak terlukiskan. Dunia seakan-akan runtuh bagi mereka. Jika berkaca dari kitab ratapan, setidaknya ada 2 alasan kita meratap di hadapan Tuhan. Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 3 ayat 1 sampai 20. Kita meratap, menyadari seluruh keberdosaan dan pelanggaran di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, kesulitan, badai seperti pandemi ini seringkali menunjukkan siapa kita sebenarnya. Alih-alih menunjukkan kasih kepada Tuhan dan sesama, seringkali pementingan diri sendiri yang kita kedepankan. Bahkan tidak tertutup kemungkinan kita umat Allah berkontribusi dalam kemerosotan berbagai aspek kehidupan. Maka seperti seruan dalam ratapan 3 ayat 40, ibadah malam ini mengajak kita orang percaya untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hati kita dan berpaling kepada Tuhan. Ratapan adalah seruan pertobatan di hadapan Tuhan. Ratapan juga mengajarkan kita mengakui kerapuhan dan kefanaan hidup ini. Menghadapi pandemi ini, kalau mau jujur, kita takut. Ada takut, khawatir membayangi. Pandemi ini begitu mengajarkan kita untuk mengakui kerapuhan adalah bagian dari kehidupan. Keterbatasan, ketidakberdayaan adalah bagian dari perjalanan iman. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Roma 8 ayat 22.
Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh, termasuk kita umat Allah. Lalu di mana keunggulan kita sebagai umat Allah? Lalu di manakah kita akan beroleh kekuatan? Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, tetapi ratapan kita tidak berakhir dalam tangisan yang memilukan. Mari kita perhatikan ratapan 3 ayat 21. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu, aku akan berharap. Inilah titik pembalikan bagi umat Allah. Kata hal-hal ini kuperhatikan dalam teks Ibrani mengandung arti hal-hal ini ku kembalikan di dalam hati. Atau dalam Alkitab berbahasa Nias, surani amoni dikatakan, utana badadegu ba udena-dena. Apakah yang harus kita kembalikan? Kita tanamkan dalam hati kita sebagai dasar kita berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi, selalu baru setiap pagi. Inilah poin kedua perenungan kita malam ini. Dasar pengharapan kita dalam segala keadaan, termasuk di dalam badai, adalah kebaikan Allah yang tidak pernah berhenti di dalam hidup kita. Dalam ayat 22 dan 23, Yeremia menggunakan 3 kata yang maknanya sangat berdekatan. Kasih setia, rahmat, dan kesetiaan. Semua kata ini merujuk kepada kebaikan Allah. Kata kasih setia, Bazurani amonio, faebua dede Yehova. Kesetiaan Allah atas perjanjiannya. Ini adalah kasih dalam konteks perjanjian. Kata rahmat, fa'ahahe dede Yehova. Belas kasihan Allah atas orang berdosa, atas umatnya, orang yang menderita. Dan kesetiaan, le fareindra uge Yehova, menekankan suatu kepastian bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Melalui penggunaan 3 kata ini, kitab ratapan menegaskan kebaikan Allah bagi umatnya. Kasih setia Allah menjamin bahwa perjanjian dengan umatnya akan terus ada. Rahmatnya memastikan bahwa umat Allah tetap akan mengalami kebaikannya. Dan kesetiaannya merupakan sauh yang kuat untuk menyandarkan hidup kita yang terus bergoncang atau sering menghadapi badai ini. Hal yang menarik kalau kita melihat ayat 23, kebaikan Allah tidak hanya soal terus ada, tapi kebaikan Allah selalu baru tiap pagi. 2 hal ini begitu penting, akan terus-menerus ada dan selalu baru setiap pagi. Puncak dasar pengharapan kita, Bapak Ibu yang terkasih, ayat 24. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah bagianku, tanah hegu Yehova. Ini begitu istimewa. Sudah sering kita mendengar tanah heu Yehova, tanah heu lobalangi. Tetapi firman Tuhan menegaskan tanah hegu Yehova. Tuhan memang berjanji menunjukkan kebaikannya dengan segala berkat-berkatnya, rahmatnya yang selalu baru tiap pagi. Tetapi sesungguhnya bagian terbaik kita, berkat terbaik kita
adalah Tuhan sendiri. Hanya satu yang akan terus ada bagi kita dalam segala keadaan, yaitu Tuhan sendiri. Dalam berbagai kesulitan, Bapak, Ibu, Saudara terkasih, kita mungkin akan kehilangan banyak. Tetapi hanya satu hal yang pasti, tanah Teguh Yehova, Tuhan adalah bagianku. Rasul Paulus dalam Roma 8 berkata, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, hidup memang kadangkala sukar, seperti yang kita hadapi saat ini. Kita mungkin mengeluh, kita takut. Namun ada satu hal yang pasti, kasih sayang Tuhan tidak pernah berhenti. Lena aitu, lena ahori, wa'ahahudede Yehova. Karena itu, marilah kita bertahan dengan tenang dan terus bersandar kepada Tuhan. Kiranya Suno Zoaya mengingatkan kita dalam masa-masa pandemi ini, Tuhan ada. Tuhan adalah bagianku. Inilah dasar yang kokoh untuk Suno Zoaya melantunkan lagu pujian. Di satu sisi adalah pujian kita kepada Allah. Ia layak dipuji. Namun di sisi lain, menyanyikan lagu pujian adalah anugerah Allah yang akan terus-menerus mengingatkan kita bahwa Tuhan adalah bagian kita. Mengingatkan kita akan segala kebaikan Tuhan yang tidak pernah berhenti. Dan inilah kekuatan kita menjalani kehidupan yang terkadang mengalami badai dan goncangan. Dalam ibadah malam ini, kiranya kita tidak hanya sebagai penonton. Ketika lagu-lagu pujian berbahasa Nias dikumandangkan, semua kita yang ambil bagian dalam ibadah ini bersama-sama memuji Tuhan. Ia layak dipuji, dan kiranya madah pujian kita menyenangkan hati Allah yang tak habis-habisnya mengasihi kita. Poin ketiga dan poin terakhir, Suno Zoaya, puji Tuhan tidak hanya berhenti ketika kita nanti mengakhiri rangkaian pujian dan nyanyian malam ini. Puji Tuhan yang sesungguhnya ketika menjadi bagian dari kehidupan umat percaya. Maka yang pertama, kiranya Suno Zoaya memampukan kita untuk bertahan melewati badai kehidupan. Ada takut? Ada khawatir? Ya. Tetapi melalui Suno Zoaya malam ini, kita mengalami apa artinya ketika di dalam badai Tuhan berkata, ini aku, jangan takut. Yang kedua, Suno Zoaya seharusnya menghasilkan buah-buah pertobatan di hadapan Tuhan. Kiranya kehidupan kita makin selaras dengan nyanyian pujian kita di hadapan Tuhan. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Dan yang ketiga, Suno Zoaya membangkitkan kasih kepada sesama, agar sesama juga dikuatkan dan terus berharap kepada Tuhan. Sebelum ibadah malam ini, panitia telah melakukan penggalangan dana. Seluruh donasi, persembahan dalam ibadah ini akan dipergunakan untuk menyatakan kasih, meringankan beban saudara-saudara kita. Secara khusus saudara-saudara kita dari Nias yang ada di Jabodetabek yang mengalami dampak karena pandemi ini. Kiranya Suno Zoaya 3 ini adalah cara Tuhan
menyatakan kasih kepada saudara-saudara kita. Kiranya saudara-saudara kita dikuatkan dan terus menaruh pengharapan kepada Tuhan yang kasih setianya tidak berkesudahan. Marilah kita yang ambil bagian dalam ibadah ini, ambil bagian di dalam menyatakan kasih kepada sesama. Saya akhiri perenungan firman Tuhan malam ini dengan Mazmur 136. Suatu mazmur yang cukup panjang, menegaskan Tuhan adalah bagian umatnya. Tanah Hegu Yehova. Mazmur yang menceritakan apa yang Tuhan telah lakukan kepada umatnya. Mazmur yang begitu indah. Semua ayat diakhiri dengan suatu refren yang diulang-ulang. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, kita telah melihat, mengalami, dan akan terus mengalami kasih setia Tuhan. Rahmat-Nya selalu baru setiap pagi. Dan kiranya respon kita sebagai umat percaya, umat Allah, Suno Zoaya, Suno Zoaya, Suno Zoaya. Mari kita berdoa. Kiranya ibadah Suno Zoaya malam ini ya Tuhan, seluruh rangkaian pujian, kiranya pemberitaan firman Tuhan meneguhkan kami secara khusus di dalam masa-masa yang sulit badai ini ya Tuhan, bahwa Tuhan ada. Tanah Hegu Yehova, Tuhan adalah bagian kami, umat percaya. Dan Tuhan akan terus menyatakan kebaikan kepada kami. Itulah dasar pengharapan kami untuk melanjutkan kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, Allah yang mempersatukan kami dengan Allah Tritunggal, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya Rozi,
Iya, renungan yang begitu menguatkan dan memberkati kita. Kita punya Allah yang kaya akan rahmat. Memang saat ini kita masih cemas, khawatir, bingung dengan keadaan bumi kita. Kita masih merasakan dampak dari pandemi COVID-19. Tapi satu hal yang pasti, rahmat Allah kita lebih kuat daripada itu yang mampu menopang kita. Bapak Ibu, kembali kami mengingatkan, bila Bapak Ibu tergerak untuk menjadi saluran berkat, donasi dapat dikirimkan melalui nomor rekening atau memindai QR Code yang tertera di layar berikut.
Sawagele untuk suara Owonias yang telah membawakan pujian yang begitu indah, Omuso-muso Dede Zamati. Akhirnya kita sampai pada bagian yang paling kita rindukan. Saya mengajak setiap Bapak Ibu untuk boleh berseru, kita panjatkan doa kita kepada Tuhan. Kita berseru kepada Allah kita. Wawa auriku lesaso ahonawan le elwa hagalubo mesita ya sadae lemangi wasada degu na irugi inata mofana do fau Yesu
Ba'ahono dedeku Bagamo swawariku Oyasi tabenina Hada asoro makhaku Tangayi suzolohe Ofane wawa aurigu Hulaluono ogami Baya iya sango masih Sondroro kelelai tu He afe Daramaku buan dulu fangala Igogo he ahonodo Urugi gambo sua Bagamo suawa auriku Oyasi tabenina Hada azara makhagu Tanga Yesus zolohe Bagambo swawa auriku Oyasi Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita bersyafaat berdoa kepada Tuhan. Ya Allah kami, Allah yang kekal, 1 jam sudah kami berkumpul bersama secara virtual untuk memuliakan Allah kami lewat puji-pujian yang telah dinaikkan. Tiba saatnya kami akan menaikkan doa syafaat kami kepadamu. Kiranya Engkau mau mendengarkan kami dan Engkau menjawab kami seturut kehendak-Mu. Bapa di sorga, tak seorang pun yang tahu seperti apa hari esok. Terlebih di masa-masa yang kelihatannya tidak ada kepastian di tengah-tengah pandemi ini. Sudah setengah tahun dunia kami diserang oleh COVID-19. Ada banyak tantangan, ada banyak air mata, penderitaan yang kami alami. Walaupun demikian, kiranya Engkau yang menguatkan hati kami melewati masa-masa sulit ini. Biarlah kami selalu ingat janji firman Allah bahwa rahmat Allah kami
selalu baru tiap pagi. Kami tidak menjadi kecewa, kami tidak melupakan Tuhan. Tetapi ajarlah kami untuk melihat bahwa di balik segala peristiwa ini ada rencana Allah yang akan mendatangkan kebaikan bagi kami, umat-Mu. Kami berdoa untuk pemerintah kami, Tuhan tolong mereka dalam memimpin negeri ini di masa-masa sulit ini. Hikmat dari Allah karuniakan kepada pemerintah di negeri ini. Kami berdoa untuk setiap orang yang berdiri di garda depan dalam perlawanan terhadap COVID-19 ini. Para tenaga medis, kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Berkat-Mu, perlindungan-Mu atas mereka sekalian. Dan kami memohon anugerah Allah. Kiranya kami bisa melewati masa-masa sulit ini. Dan biarlah setiap dari kami boleh terus memuliakan Engkau dalam segala situasi. Bapak yang baik, terima kasih juga kami teringat akan perjalanan iman kami. Orang-orang Nias, suku Nias. Terima kasih 156 tahun Engkau telah menyelamatkan suku ini. Dan kami terus berdoa kiranya orang Nias tetap percaya kepada Allah. Api Injil terus berkobar di tengah-tengah suku ini. Tuhan, Engkau tolong kami sekalian. Kiranya Engkau menemukan di hati setiap orang Nias hati yang memuji Tuhan, hati yang memuliakan Tuhan, seperti yang kami lakukan pada malam hari ini. Pada kesempatan ini Tuhan, kami berdoa juga kepadamu untuk panitia yang telah bekerja keras 4 bulan mempersiapkan acara ini. Kiranya Allah yang memberkati mereka. Melalui pelayanan yang telah dikerjakan ini, mereka semakin cinta Tuhan. Mereka mengabdikan hidup mereka untuk melayani Engkau. Segala talenta kemampuan yang ada pada mereka, itu dipersembahkan dengan hormat bagi Tuhan kami. Dan Tuhan, pada kesempatan ini, hamba berdoa untuk setiap orang yang pada malam ini bersama-sama dengan kami ikut menonton, ikut memuji Tuhan dari rumah masing-masing. Dimanapun berada, baik yang di Kepulauan Nias maupun yang di luar Kepulauan Nias. Tuhan memberkati mereka. Yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan. Bahkan yang dalam kekurangan, belas kasih-Mu, ulurkan tangan-Mu, cukupkan kebutuhan mereka. Hamba berdoa Tuhan Yesus kiranya melalui acara ini, iman kami dibangkitkan kembali, membuat kami kembali percaya kepada Allah dan menyerahkan hidup kami, menundukkan hidup kami kepadamu dan menghormati Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Perjalanan pelayanan ini, terutama untuk BKPN Jakarta. Terima kasih Tuhan, di bulan ini Engkau telah menyertai gereja ini selama 3 tahun. Dan perjalanannya ke depan kami pertaruhkan ke dalam tangan Allah. Terlebih untuk pelayanan Sunojo Ayah ini, Tuhan tolong kami untuk tiap-tiap tahun bisa mempersembahkan yang terbaik bagi Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa syafaat kami kepadamu. Terpujilah Engkau di sorga, Allah yang kekal. Demi nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Tidak terasa kita telah sampai pada bagian penghujung acara, tapi masih akan ada satu persembahan pujian lagi yang akan ditampilkan. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pengisi acara yang telah mensubmit videonya. Tanpa kontribusi Bapak Ibu, acara Sunojo Ayah tidak akan berlangsung seperti yang kita harapkan. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras selama 4 bulan ini. Dan tentunya untuk Pak Doni Dahi atas segala kontribusinya. Saya Lina Zega dan seluruh panitia undur diri. Sampai jumpa tahun depan dalam acara Sunojo Ayah yang keempat. Ya ahobu!
Because